Saya tidak bisa membayangkan betapa senangnya kalau kita meninggal dunia lalu kita punya pahala yang terus mengalir. Hadirin sekalian, hidup kita akan berakhir, tapi pastikan selalu ada sumur pahala yang terus mengalir. Kita semua ini akan mati, tapi carilah dan pastikan ada mesin pencetak pahala yang tidak akan berhenti. Itulah yang disebut pahala jariah. Marilah kita ingat sumur Utsman, bahwa kita hidup harus membuat sejarah. Kita hidup harus melahirkan sumber pahala jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, saya akan menyampaikan khutbah Jumat pada siang hari ini dengan judul Sumur Utsman bin Affan, simbol kepahlawanan dan semangat perjuangan. Jemaah sekalian, pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sebut setiap kali sholat, bersabda, ada 10 orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu besok akan masuk surga. Subhanallah, betapa senangnya namanya disebut Rasulullah yang dinyatakan sebagai calon penghuni surga. Dari 10 orang itu, diantaranya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu Rasulullah SAW, yang kelima Thalhah bin Ubaidillah, kemudian yang keenam Zubair bin Awam, kemudian yang ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas yang makamnya dipercaya dimakamkan di daratan Cina. Kemudian yang 8 Said bin Zaid
kemudian yang ke-9 Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir atau yang ke-10 Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam berbagai literatur buku, 10 orang yang dijamin masuk surga, di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu tidak ada yang dijamin masuk surga karena zikirnya semata. Tidak ada. Mereka dijamin masuk surga itu bisa karena hartanya, bisa karena keringatnya dan darahnya. Bahkan ada yang double, ya darah, ya keringat, ya harta. 3 itu. Pada kesempatan ini saya tidak bercerita semuanya karena tidak mungkin, satu sahabat pun juga tidak mungkin karena ceritanya sangat panjang. Saya akan mengambil salah satu situs atau peninggalan yang itu menjadi simbol kedermawanan, simbol perjuangan, dan menyemangati kita untuk meneruskan perjuangan, yaitu Sumur Raumah. Apa? Sumur Raumah. Namanya Sumur Raumah itu adalah sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Sumur itu kira-kira 3,5 km dari Masjid An-Nabawi dan 1 km dari Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada Jumat siang hari ini bisa berkunjung di sana, yaitu di Masjid Nabawi sekaligus di Masjid Utsman bin Affan. Jemaah sekalian yang saya muliakan, memang Utsman bin Affan itu orangnya kaya raya. Tidak ada yang bisa menyamai kekayaannya itu kecuali Abdurrahman bin Auf. Contoh kekayaannya hadirin sekalian, pada waktu perang Tabuk, Utsman menyerahkan 300 untanya untuk keperluan perang. Unta itu kira-kira harganya sekitar 40 juta kalau sekarang ini. Itu yang sedang. Kalau yang agak bagus itu sekitar 45 jutaan. Berarti itu sekitar seharga 1,2 miliar. Langsung dipilihkan, diambil semuanya dan diberikan untuk keperluan perang. Yang kedua, Utsman menyumbangkan dalam bentuk dinar, itu sebanyak 1000 dinar atau kurang lebih sekitar 3,7 miliar. Itu dibayar cash. Masya Allah. Nah, ketika Rasulullah SAW itu berpindah dari Mekah ke Madinah, orang Mekah itu terbiasa dengan banyaknya air Zam-Zam yang melimpah. Tapi sampai di Madinah ternyata di sana kehabisan air. Tidak ada air atau musim paceklik, dan hanya ada satu-satunya sumur, yaitu milik orang Yahudi. Itu sumbernya masih mengalir, dan siapapun yang ambil air itu harus bayar, harus beli. Rasulullah mengatakan, siapa di antara saudara-saudara ini yang bisa mengatasi kesulitan air ini, saya akan doakan masuk surga. Utsman langsung tanggap, lalu datang ke orang Yahudi, akan dibeli sumurnya. Orang Yahudi itu bilang, lah kalau saya jual ke kamu, saya makan apa? Wong penghasilan saya dari itu. Dari ini
Dari sini Utsman tidak mau menyerah. Kalau begitu saya beli separuh. Maksudnya sumur dibeli separuh itu maksudmu gimana Umar? Maksud saya hari Senin ini milik saya, hari Senin kemudian milikmu. Oke, setuju. Kalau begitu berarti saya tetap punya nafkah. Lalu dibeli sumur itu oleh Utsman hampir beberapa miliar. Itu dibeli separuh. Dan alhamdulillah para sahabat tidak sampai kehausan. Tapi Utsman mengatakan, seluruh orang-orang yang mengambil, siapapun yang mengambil air, itu muslim atau non muslim, gratis, silahkan ambil, tidak perlu bayar. Coba, begitu dermawannya Utsman dengan memberikan air gratis pada orang-orang. Dan Utsman mengatakan, kalau hari itu sumur adalah hak milik saya, tolong ambil air yang banyak, karena besok bukan milik saya lagi. Hadirin sekalian, memang Utsman itu insting bisnisnya tinggi. Dan akhirnya betul, setiap hari yang itu memang jatahnya orang Yahudi, tidak ada orang yang beli. Dan akhirnya orang Yahudi itu minta kepada Utsman, tolong dibeli sekalian yang separuhnya. Hebat hadirin. Perlu dicatat, orang sekaya itu Utsman bin Affan, selain kaya, ia tidak pernah seminggu tidak khatam membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana dia bisa menyatukan antara zikir, ibadah dalam manajemen, memanage perusahaan-perusahaan yang sekian besar. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sekarang sekitar sumur itu ada sekitar 1.500 pohon kurma yang produktif. Itu dikelola oleh Departemen Pertanian Arab Saudi. Penghasilannya dimasukkan ke rekening sampai hari ini. Ada rekening yang namanya rekening Utsman bin Affan. 1.400 tahun yang lalu hadirin. Saya tidak bisa membayangkan betapa senangnya Utsman hari ini. Sudah meninggal tapi tetap jalan pahala. Di sebelah sumur itu ada masjid namanya Utsman bin Affan. Ada hotel bintang 5 yang namanya Utsman bin Affan. Itu dikelola oleh bagian perwakafan, dan itu hasilnya dipergunakan untuk menyelesaikan fakir miskin. Kemudian sisanya dimasukkan lagi ke kas negara. Sampai sekarang luar biasa. Dari sumur itu kemudian mengembang kebun kurma kemudian bisa menjadi hotel kemudian terus dikembangkan sampai hari ini. Saya tidak bisa membayangkan betapa senangnya kalau kita meninggal dunia lalu kita punya pahala yang terus mengalir. Hadirin sekalian, hidup kita akan berakhir, tapi pastikan selalu ada sumur pahala yang terus mengalir. Kita semua ini akan mati, tapi carilah dan pastikan ada mesin pencetak pahala yang tidak akan berhenti. Itulah yang disebut pahala jariah. Hadirin rahimakumullah, uang jamaah yang Anda masukkan, infakkan ke dalam masjid itu, lalu kita meninggal dunia, maka sampai akhirat di alam kubur itu kita selalu dapat transfer pahala. Mari beramai-ramai kita menghidupkan masjid ini. Jangan hanya memikirkan menghidupkan mesin kendaraan kita saja. Kendaraan itu bisa berjalan kalau ada bahan bakarnya. Masjid ini juga tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada sumber infaknya diantaranya melalui Jumat ini. Marilah kita ingat sumur Utsman, bahwa kita hidup harus membuat sejarah. Kita hidup harus melahirkan sumber pahala jariah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah.
Dari kisah di atas saya menarik pelajaran. Yang pertama adalah bahwa hidup kita harus disatukan antara zikir ibadah dengan bisnis atau pekerjaan. Silahkan bekerja, tapi jangan lupa zikir atau ibadah. Zikir atau ibadah silahkan, tapi jangan lupa ada jam-jam di mana kita harus bekerja. Kita tidak boleh menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Umat Islam harus tegak berdiri seperti Utsman bin Affan, pandai memanage perusahaan besar, bisa membaca Al-Quran, bahkan setiap pekannya selalu khatam. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita atau pekerjaan kita mungkin tidak terlalu banyak seperti Utsman bin Affan, tapi ada juga yang bertahun-tahun atau seumur hidup belum pernah khatam Al-Quran. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, sebagaimana yang saya katakan tadi, itu adalah bagaimana kita ini punya tabungan yang dimana setelah kita meninggal dunia, tabungan itu bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa neraka. Bisa saja kita meninggal, ketika meninggal orang ini masih pantas masuk neraka karena jumlah pahala dan dosa itu tidak imbang. Tetapi dengan pahala jariah yang terus menerus mengalir, itu bertambah, terus bertambah dalam perjalanan waktu setahun, 2 tahun. Nasibnya orang itu bisa berubah menjadi orang yang pantas masuk surga, sebab timbangan kebaikannya sudah melampaui dosanya. Dan kita juga jangan mencari keselamatan sendiri. Ada orang lain yang kita harus bantu selamatkan. Siapa yang harus kita bantu selamatkan? Yaitu orang tua kita. Kita selamatkan mereka. Kasihan orang tua kita yang menafkahi kita hingga kita bisa seperti ini. Ketika membesarkan kita, ekonomi mereka mungkin belum sejahtera. Jangankan sampai berlebih, bahkan dalam mendidik kita, menyekolahkan kita, menguliahkan kita, sampai rela menjual apa saja yang dia miliki. Sekarang saatnya kita harus menyelamatkan orang tua kita. Kita sedekah, kita masukkan infak ke masjid ini, ke tempat-tempat fasilitas umum atas nama almarhum orang tua kita apabila yang sudah meninggal. Itulah caranya. Tidak cukup hanya dengan istighfar, memintakan ampun pada Allah untuk orang tua kita, tapi harus ada buktinya supaya mereka punya sedekah jariah. Sekali lagi, hidup kita pasti berakhir, tapi pastikan ada sumber pahala yang terus mengalir. Kita semuanya pasti mati. Bahkan sebagian di antara saudara kita sudah mati meninggalkan dunia mendahului kita. Maka kita harus berusaha punya mesin pencetak pahala yang tak pernah berhenti kemudian. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.